Oke, kita mulai aja. Sekarang untuk materinya adalah memahami peran pendidikan dalam masyarakat. Mungkin bisa ada yang mau bantu baca ya? Saya Miss. Oke, silahkan. Saya Ya, silahkan. Memahami Mhm. memahami peran pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan adalah proses belajar yang membantu manusia mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Pendidikan sangat penting untuk membentuk individu yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, masyarakat dapat berkembang dan maju. Oke, terima kasih. Sebenarnya minggu lalu juga pernah dibahas, cuma saya mereview sedikit ya, sambil mengingatkan kalian tentang pendidikan itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini. Nah, di sini ada peran pendidikan ya, terutama dalam pembangunan masyarakat. Ada dua. Yang pertama membangun tenaga kerja terampil, dan kedua meningkatkan mobilitas sosial. Ya, pastinya. Oke, sebentar. Masih terdengar ya. Ada yang belum mute. Ibu, Oke, suaranya sound. saya unmute dulu ya, karena banyak yang belum mute. Oke, saya kembali lagi. Ya, seperti itu ya. Sepertinya minggu lalu sempat saya bahas tentang peranan pendidikan yang membangun tenaga kerja terampil. Pastinya kan kalau kalian sudah sekolah, sudah kuliah, itu pasti akan mendapatkan beberapa keterampilan. Nah, di prodi kita pastinya keterampilan yang akan kalian miliki itu adalah keterampilan berbahasa Inggris. Nah, ada beberapa skill di dalam bahasa Inggris. Kalian tahu skill apa atau keterampilan apa yang akan kalian dapatkan? Mungkin kalian bisa menyambungkannya dengan mata kuliah yang kalian dapat di semester ini. Kira-kira 4 skill atau 4 skill dalam bahasa Inggris itu apa aja sih? Ada yang bisa bantu saya? Speaking, Mhm. Lalu? listening, Ya. writing, Mhm. and Speaking, writing, reading. reading, lagi satu? Oke, listening. Sebenarnya ada lagi grammar dan juga vocabulary. Tapi grammar dan vocabulary itu ada di 4 skill itu. Sangat dibutuhkan di 4 skill itu. Oke. Nah, peran yang kedua adalah meningkatkan mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Eh, kan mobilitas itu mobile, dari kata mobile. Bukan mobil ya, tapi mobile. Mobile itu bergerak dia. Jadi, di sini pendidikan membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial mereka, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Maksudnya, status sosial kalian, misalnya sebelum kalian kuliah, kalian pekerjaannya mungkin pekerjaan yang levelnya untuk tamatan eh, SMA ya. Kemudian nanti kalau misalnya kalian sudah S1, nanti akan meningkat. Mungkin pekerjaannya lebih baik dan gajinya juga akan lebih meningkat. Oke, tadi saya agak shock ya di meme ada orang lain. Siapa ini ya mahasiswanya ya? Ya, nah ini dia. Sebenarnya landasan, kita kan akan membahas landasan pendidikan ya. Ada beberapa landasan. Nah, yang pertama landasan filosofis pendidikan. Nah, di sini kita mulai dengan ada piramida. Piramida, kalian tahu piramida? Di sini ada angkanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita lihat dari bawah dia. Dan yang nomor 1 itu sebagai akhirnya atau ujungnya. Jadi nanti saya akan bahas dari bawah, dari nomor 4. Di sini ada etika dan moral.
seperti nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, Konsep pengetahuan. ya, konsep pengetahuan. Bagaimana cara memperoleh, mengolah, dan menyebarkan pengetahuan. Itu nanti ada. Kemudian yang kedua, pandangan tentang manusia, sifat, potensi, dan peran dalam hidup. Manusia dalam hidup. Dan bermuara ke tujuan akhirnya yaitu membentuk manusia yang ideal. Ini dia landasan filosofis. Ada filosofinya. Dimulai dari etika moral, konsep pengetahuan, pandangan tentang manusia, dan tujuan akhirnya membentuk manusia yang ideal. Nah, itu dia landasan. Jadi landasan itu sama dengan dasar ya, dasar. Kemudian kita lanjutkan ke landasan berikutnya. Nah, ini sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan. Ada struktur sosial, budaya, dan peran sosial. Nah, di sini struktur sosialnya berupa pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat, termasuk kelas sosial, etnis, dan gender. Sistem pendidikan mencerminkan struktur sosial pada saat yang sama dapat membentuknya. Nah, ini dia. Saya ingin bertanya ya, terutama bagi yang di luar Bali, mungkin bisa sharing. Kira-kira di daerah kalian itu ada kelas sosialnya nggak? Kalau di Bali pasti ada. Tapi saya ingin yang di luar Bali untuk sharing, kelas sosial ada nggak di sana? Kira-kira. Atau mungkin kita bisa dari orang Bali dulu ya. Kalau di Bali kelas sosialnya apa saja sih? Mungkin bisa Feli, bisa bantu saya. Apa saja sih kelas sosial yang ada di Bali? Kelas sosial itu seperti apa, Bu, contohnya? Nah, kalau misalnya ini kan orang Bali kan, misalnya namanya ada Nimade, Niputu, itu termasuk orang mana? Orang apa? Kalau di Bali namanya kasta. Ya, tahu kan Feli kasta ya? Nah, kalau Tahu, Bu. Feli ini kastanya apa? Saya Jabai, Bu. Ya. Itu Ya. itu salah satu kasta atau bisa dibilang kelas sosial yang ada di Bali ya. Mirip dengan kasta. Seperti itu ada 4. Mungkin nanti bisa dipelajari ya bagi yang di luar Bali. Kalau yang orang Bali pasti sudah tahu. Kalau misalnya di luar Bali bagaimana? Ada nggak punya kelas sosial atau sama? Sama rata? Tidak ada siapa yang... Mhm. Dulu sih ada Miss, untuk sekarang kayaknya udah jarang. Siapa ya yang bicara? Kira-kira bisa angkat tangan biar saya bisa melihat. Kira-kira siapa? Kira-kira. Tadi siapa yang bicara ya? Febri ya? Febri ya? Enggak. Bukan? Rensi, Oh, Miss. bukan. Siapa? Rensi, Miss. Rensi. Oke, Rensi bisa diceritakan di daerahmu apakah ada kelas sosial? Eh, kalau dari cerita-cerita nenek atau ibu-ibu itu dulu ada sih Miss, kayak kalau di bahasanya kami kayak gae, tengah sama di bawah, paling bawah. Itu dulu sih Miss. Untuk sekarang kayaknya udah disamaratakan. Oh, bagus ya. Pasti ada alasan mengapa sekarang disamaratakan. Mungkin nanti bisa Rensi ya cari tahu ya kenapa bisa tidak ada lagi ya atau sudah sama lah derajatnya ya. Sebenarnya di Bali juga semakin berkurang ya, cuma tetap karena kita budayanya kental masih ada. Nah, berbicara tentang budaya, kita di sini landasan sosiologis juga ada budayanya. Seperti nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat tercermin dalam pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk melestarikan budaya dan mengadaptasinya dengan perkembangannya. Setuju nggak kamu? Setuju nggak kalian? Misalnya pendidikan ini dapat mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Bisa kira-kira. Kira-kira kalau misalnya semakin tinggi pendidikan, apakah nilai atau norma dan kebiasaan di masyarakat itu juga semakin tinggi?
Kira-kira mempengaruhi nggak pendidikan itu dengan budaya? Ada pengaruhnya nggak? Gitu dulu Pengaruh, pertanyaan. Miss. Ada, Ada Miss. sangat pengaruh, Miss. Oke, saya stop share dulu ya. Saya pengen lihat yang bicara. Oke, kira-kira apa sih pengaruhnya? Apakah pendidikan seseorang itu mempengaruhi budayanya, mungkin nilainya, atau norma yang mereka miliki? Itu kira-kira mungkin bisa berikan pendapat. Seperti biasa, tolong angkat tangan ya. Angkat tangan bukan angkat tangan seperti ini, tapi ada di sana. Di Zoom ini ada emoticon tangan. Coba ya. Oke. Nanti saya juga menilai kalian, menilai keaktifan kalian. Saya kan sudah punya rekamannya, rekaman Zoom ini, walaupun kita online, tapi tetap ada rekamannya, sehingga saya bisa melihat siapa saja mahasiswa yang aktif. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti ujiannya jelek, kalian bisa pakai ini. Maksudnya kalian, oh saya sudah aktif di kelas. Ini buktinya. Ayo share aja, nggak apa-apa kalau salah, ya. Yang jelas kalian mencoba. Ya, coba Feli ya. Oke. Oke, sebentar loh Feli ya. Saya mute dulu semua. Oke. Ya, diaktifkan ya Feli. Silahkan. Menurut saya, eh, pendidikan itu sangat sangat mempengaruhi kebudayaan. Tentunya dengan adanya kita generasi-generasi baru akan melanjutkan budaya-budaya dan warisan negara kita ke anak-anak nanti yang kita ajarkan dan agar tidak punah. Jadi generasi-generasi kita pasti akan melanjutkan budaya-budaya dan eh, yang sudah ada sejak dulu ke calon-calon anak didik kita nanti. Oke, ada lagi? Segitu aja? Yes. Oke, makasih ya Feli. Kira-kira yang lain sudah dapat inspirasikah dari jawabannya Feli? Maaf, Miss, bisa diulangi Ya. lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya itu, apakah pendidikan seseorang itu mempengaruhi budayanya? Ya, berpengaruh enggak? Gitu. Apakah dengan pendidikan tinggi kita lebih berbudaya? Itu dia. Ada tambahan, Miss. Oke, ada tambahan dulu? Ya, coba ditambah dulu ya. Florencia, sebentar ya, Florencia. Silahkan, yang tadi ada minta tambahan. Feli ya? Bukan? Yes. Ya, oke, silahkan. Karena seiring berjalannya waktu, budaya itu makin banyak dan di Bali tentunya itu sudah banyak dari banjar-banjar atau sekolah itu menciptakan tarian sendiri. Miss, contohnya itu tarian yang emang khas Banjar itu bakal di diajarkan ke sekolah, bahkan di sekolah itu juga biasanya punya tarian sendiri khusus sekolahnya. Jadi budaya akan terus lanjut dengan pendidikan. Oke, berarti berkembang ya, tidak ditinggalkan, tapi diimprove lah, dikembangkan menjadi lebih baik ya. Kadang mungkin disesuaikan dengan saat ini ya. Saya lihat banyak sekali, apalagi di Banjar-Banjar gitu, ibu-ibu PKK juga itu kan, menari dia kan, seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya ada dua sisi. Ada yang semakin tinggi pendidikannya, melupakan budaya, ada yang semakin tinggi malah dia mengembangkan budayanya. Itu ada dua sisi. Oke, terima kasih Feli. Mungkin kita lanjut ke Florencia. Silahkan, karena saya lihat angkat tangan ya. Pendidikan sangat pengaruh ke budaya, termaksud masyarakat, apalagi individu, Miss. Contohnya kayak zaman dulu ya, Miss, kalau di daerah saya itu banyak sekali pandangan dari masyarakat tuh kayak bilang, buat apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga pulang pasti di dapur, ngurus anak, ngurus rumah tangga gitu kan, Miss. Jadi menurut saya untuk zaman sekarang saya rasa dengan pendidikan tuh sangat membantu sih, membantu sekali. Soalnya presiden aja bisa perempuan. Jadi pendidikan tuh benar-benar
menurut saya pendidikan tuh benar-benar pengaruh untuk bagaimana kita mengembangkan pola pikir kita di masyarakat nanti. Terima kasih. Oke, bagus ya jawabannya. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin nanti saya akan menyimpulkan ya dari jawaban kalian. Silahkan. Ada lagi? Sudah 2 yang cewek. Sekarang yang cowok mungkin bisa. Sebelum saya memberikan pertanyaan baru. Ayo. Ada lagi? Oke, Apliana ya. Apliana. Silahkan. Suaranya diaktifkan dulu ya, suaranya. Oke. Ya, mana dia Apliana? Coba, sudah diaktifkan belum? Sudah, Miss. Oke, silahkan. Pendidik. Oke ya, langsung aja. Membantu menjaga kelanjutan kebudayaan karena generasi muda dapat memahami dan menghargai nilai-nilai tradisional, seni dan adat istiadat, Miss. Oke, segitu aja. Terima kasih ya, Apliana. Ya, oke. Kalau tidak ada jawaban lain, mungkin saya beri pertanyaan baru ya. Masih ada hubungannya. Nah, saya pernah dengar cerita, terutama dari luar Bali ya, daerah kalian, antara Sumba apa itu ya daerahnya. Semakin tinggi pendidikan wanita ya, semakin mahal juga harganya. Dan semakin mahal belisnya. Nah, Ya, itu masih apa enggak itu? Masih, Miss. Mungkin yang memang ada belis mungkin bisa sharing ya. Apakah benar? Apa bedanya jika yang cowok atau yang laki-laki pendidikannya tinggi dengan jika yang wanita pendidikan tinggi? Apakah ini berlaku bagi wanita saja yang naik harganya ataukah yang laki-laki ikut naik harganya? Siapa yang mau memberikan komentar? Laki-laki, jika perempuan naik harganya, tentu juga laki-laki naik harganya, Miss. Oh begitu ya? Naik harganya itu bukan dijual ya, bukan ya? Mungkin bisa dijelaskan naik harganya itu Kayak apa, bagaimana gitu. bahwa ini sisi perempuannya itu benar-benar dijunjung, kayak dihormati, Miss. Apakah nanti ketika menikah, ketika dilamar itu ada diberikan sesuatu oleh laki-lakinya? Misalnya saya dengar sapi, kerbau, itu masih ada? Ya, Diberikan masih, Miss. Benar. Oke, ada yang lain yang mau Tidak komentar? Mungkin bisa lebih detail. Jumi. Saya, Miss. Jumi ya? Oke, Jumi angkat tangan, silahkan. Jumi dari daerah mana dulu ya? Kasih tahu dari daerah mana? Saya dari daerah Sumba. Sumba, oke. Adakah kebudayaan itu masih? Terus gimana? Contohnya pendidikan lebih tinggi dari cowoknya, belisnya lebih mahal. Contohnya dia ceweknya itu sudah memberi kurang terdengar ya, Jumi? Iya, Tidak terdengar ya, Jumi ya? Mungkin bisa diulang lagi, ya? Ya, coba. Itu budaya seperti itu masih dijunjung tinggi, Miss. Kalau misalkan ceweknya kebesaran, contohnya udah pasti belisnya mahal. Terus si cewek juga akan membayar cowoknya dengan alat-alat rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga itu akan disiapkan oleh pihak cowok.
dan memberikan beli seperti kerbau, babi, gitu, Miss. Oh begitu ya, berarti barteran ya sebenarnya ya. Tapi lebih mahal pihak cowok yang memberikan kayak kuda gitu ya. Kalau cewek peralatan rumah tangga ya. Oh begitu ya. Oke, dari sisi cewek saya sudah dapat. Bagaimana dari segi laki-lakinya, dari pihak laki-lakinya? Menurut kalian ini berat apa wajar atau bagaimana? Kira-kira. Berat dan wajar. Yang cowok ya, Ini. yang cowok ya. Saya Iya, pengen Bu. mendengarkan dari pihak laki-laki. Apakah kalian merasa berat dengan budaya ini atau ya menerima aja? Oke, silahkan. Yang cewek diam dulu ya, keep silent dulu. Siapa angkat tangan tadi saya lihat ya? Alex ya? Mana dia Ya, Alex? selamat malam. Tidak kelihatan tuh sebentar ya. Oke, silahkan ya, Alex. Diaktifkan dulu. Oke, Miss. Oke, silahkan. Baik, selamat malam. Hmm. Kalau dari sisi laki-laki, kalau saya dari Manggarai, Miss. Ya. Itu kalau soal belis itu walaupun dia kalau ceweknya pendidikan tinggi, itu ketergantungan dari kedua belah pihak. Maksudnya dari orang tua seorang istri sama cowoknya. Maksudnya memang budaya itu, maksudnya belis kita jalani. Kalau untuk soal kayak uang itu bisa dinegosiasi loh semacam itu. Oke, bisa dinego ya. Saya pernah mendengar seperti itu juga. Maksudnya uang Iya, masih bisa dibicarakan ya. Mungkin masih bisa kita dibicarakan. Bagus berarti tidak ketat ya. Ya, tidak terlalu, ya kita jalani sebuah budaya itu, tapi kan tidak terlalu patokan harga dan segini. Karena kita yang maksudnya karena ke depan kita masih ada hubungan keluarga. Kalau memang kayak jual beli ya oke. Itu makanya jual beli ya, bagus ya istilahnya jual beli. maksudnya kalau kita barang-barang kita patok harga, kalau memang gitu ya oke, berarti seterusnya nanti kita nggak ada hubungan keluarga. Kalau kita patokan harga oke. Gitu ya. Berarti sebenarnya jangan diberatkan sebagai barang ya, dijual dengan harga sangat tinggi. Iya, Miss. Masih bisa enggak ya? Masih bisa dinegosiasikan. Ya, daripada nanti memaksakan diri pihak yang cowok, kemudian hutang sana sini, terus waktu di rumah tangganya, kehidupan rumah tangganya kacau gara-gara banyak hutang. Sama juga yang cewek juga akan terlilit hutang ikut-ikutan. Jadinya dengan adanya negosiasi ya setidaknya meringankan ya untuk ke depan. Ya, Miss. Oke, bagi yang belum menikah mungkin bisa mengikuti sarannya Alex ya. Bisa kok dinegosiasikan ya. Tergantung mertuanya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dinegosiasikan, yang mungkin bisa mencari yang lebih mau bernegosiasi ya. Itu saran saya ya. Itu tergantung mertuanya, Miss. Iya, jangan dipaksa dari awal. Kalau sudah sulit di awal, kemungkinan di belakang juga sulit. Jadi perlu dipertimbangkan ya. Oke. Kita lanjut ke materinya ya. Nanti mungkin akan ada pertanyaan baru. Oke, tadi udah budayanya. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan di layar? Sudah, Miss. Oke. Ya, kita lanjut saja. Nah, sekarang peran sosial, pendidikan mempersiapkan individu untuk menjalankan peran sosial di masyarakat, baik sebagai warga negara, pekerja, maupun anggota keluarga. Itu sudah sedikit ya masuk penjelasan ini. Oke, itu sosiologis. Kemudian ini ada landasan psikologis. Oke. Kenapa masih ada suara ya? Ada suara tidak jelas. Oke, di sini apa saja sih landasan psikologis itu? Yang pertama ada sensori motor. Nah, di sini biasanya dialami oleh bayi. Bayi belajar melalui indera dan gerakan, membangun pemahaman tentang dunia sekitar. Ya. Bayi itu mulai belajar dia melalui inderanya, melalui gerakan. Tapi dia hanya bisa mengekspresikan keinginannya dia lewat tangisan saja.
Oke. Kemudian berikutnya ada praoperasional. Anak-anak mulai berpikir simbolik, menggunakan bahasa dan imajinasi, tapi sulit untuk berpikir logis. Jadinya sebenarnya anak-anak itu masih abstrak pemikirannya, ya? Bukan, oh ya, abstrak. Dia tuh harus tahu yang real dulu. Misalnya kalau diminta pembagian itu dia masih belum gini ya, belum bisa berpikir secara logis dia. Dia perlu contoh nyata. Misalnya kalau pembagian, mungkin kalian bisa memakai buah apel. Misalnya kalau pembagian 2 dibagi 2 seperti itu. Harus contohnya yang logis ya, yang real. Sama seperti operasional konkret, seperti yang tadi saya bahas, dia tuh sukanya yang konkret-konkret, yang jelas, yang mudah terlihat dan nyata. Nah, di sini mereka sudah mulai berpikir logis, kemudian menggunakan logika, bisa memecahkan masalah, tapi masih memerlukan objek yang konkret, yang nyata. Kemudian yang terakhir, operasional formal. Anak-anak dapat berpikir abstrak, melakukan penalaran deduktif, dan memahami konsep kompleks. Nah, di sini biasanya umurnya menjelang remaja itu sudah mulai dia. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, landasan berikutnya ada historis. Nah, kita sedikit membahas sejarah. Nah, pada zaman kuno, ini ada zaman-zamannya ya. Kita mulai dari zaman kuno. Pendidikan di zaman kuno seperti Yunani dan Roma berfokus pada pengembangan warga negara yang terdidik, berpusat pada filsafat, retorika, seni, pendidikan, mempersiapkan siswa untuk peran publik. Itu dia zaman kuno. Mungkin bagi kalian yang suka sejarah pasti tahu itu, ya. Kemudian ini zaman Renaissance. Renaissance mendorong minat baru pada pembelajaran klasik, humanisme. Pendidikan zaman ini menekankan seni, ilmu pengetahuan, humaniora, membuka jalan bagi pendekatan pendidikan yang lebih luas. Oke kan, bedanya dengan zaman kuno itu lebih kayak perang dia ya. Pendidikan itu sebenarnya pendidikan yang untuk mempertahankan diri dia. Itu. Kalau zaman Renaissance itu sudah muncul minat-minat baru. Ya. Lebih luas pendidikan, lebih berkembang lagi. Kemudian oh ya, zaman pertengahan dulu ya. Zaman pertengahan ini di pendidikan Eropa abad pertengahan didominasi oleh gereja Katolik. Ya, kalian pasti tahu ya, kebanyakan dari kalian kan beragama Kristen ya pastinya, atau Katolik. Ya, ini pendidikannya menitik beratkan pada teologi dan pembelajaran kitab suci. Ini terbatas kaum bangsawan agamawan, jadi rakyat jelata itu belum ya mendapatkan pendidikan. Kemudian tadi udah zaman Renaissance, baru zaman modern, ada revolusi industri dia. Nah, di sini lebih ke keterampilan ya. Ini dimulai keterampilan-keterampilan harus dimasukkan ke pendidikan. Karena nggak sekedar cuma teori aja dikasih, tapi keterampilan juga mesti dikasih. Jadinya tidak sekedar berteori, tapi bisa mempraktekkan di kehidupan nyata. Sama seperti perkuliahan kita, kami para dosen menginginkan ke depannya kalian ketika sudah tamat ya, kalian tidak hanya bisa berteori, tapi bisa memanfaatkan teori tersebut ke kehidupan kalian, bisa dipraktekkan. Ya. Kemudian ada zaman kontemporer. Sudah mulai berevolusi ya pendidikan itu, pastinya ada teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Ya, lebih ke problem solving, pemecahan masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalian jangan sampai putus sampai kuliah aja ya, karena sebenarnya orang atau manusia itu terus belajar sepanjang hidupnya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kalian belajarnya tidak hanya di sekolah atau di kampus, tapi bisa di luar. Nah, di luar sana kalian mendapatkan pengalaman. Itu pelajaran sebenarnya. Pengalaman ya. Oke, nah ini prinsip-prinsipnya. Ada yang berpusat pada peserta didik, holistik, relevansi, keadilan, kesetaraan, dan berkelanjutan. Itu dia prinsip-prinsipnya. Nah, sudah cepat ya kesimpulan ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan
ada pengembangan diri ya pertama, kemudian kemajuan masyarakat dan keadilan sosial. Pada pengembangan diri, pendidikan membantu individu mengembangkan potensi dan mencapai tujuan hidup. Kemudian pada kemajuan masyarakat, pendidikan merupakan kunci kemajuan ekonomi, sosial, budaya suatu bangsa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada keadilan sosial. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Oke, biasanya saya yang ngasih pertanyaan. Nah, bagaimana dengan kalian? Kita lihat kesimpulan ini aja. Mungkin kalian bisa memberi pertanyaan ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada teman-teman kalian. Nah, ketika misalnya pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh teman-teman kalian, itu saya yang menjawab. Oke, berdasarkan 3 kesimpulan ini, tolong buat 1 pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama hari ini. Ya, silakan beri pertanyaan 1. Ada pertanyaan kira-kira? Atau mungkin bisa kalian hubungkan dengan kehidupan kalian, pengalaman kalian semasa kalian belajar, bersekolah ataupun kuliah. Kira-kira. Pertanyaannya itu berhubungan dengan ini pastinya. Pengembangan diri, kemajuan masyarakat, dan keadilan sosial. Mungkin kalau kemajuan masyarakat dari segi apakah pendidikan itu kunci kemajuan ekonomi, gitu, apa gimana pertanyaan? Ayo silakan ajukan pertanyaan, nanti kita diskusi bareng-bareng. Ya. Sambil saya lihat ya, ini ada suara-suara. Oke. Oke, Feli ya, silahkan. Bagaimana kemajuan masyarakat bisa bagaimana kemajuan masyarakat bagaimana pendidikan bisa mempengaruhi kemajuan ekonomi? Oke, ya. Mungkin biar teman-temannya tidak bertanya-tanya terus, bisa diketik di kolom komentar ya, biar nanti yang lain bisa jawab. Ya, Feli silahkan diketik di kolom komentar. Ya, nanti. Oke, 1 dulu pertanyaan, kemudian dibahas sama-sama. Saya ingin yang lain yang menjawab sebelum saya. Saya adalah penjawab terakhir. Oke, sudah diketik ya, Feli ya? Yang lain juga boleh diketik ya pertanyaannya. Kita coba bahas. Nah, siapa tahu pertanyaan kalian akan muncul waktu ujian tengah semester, ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada jawabannya gampang. Nanti tinggal kalian buka lagi rekaman ini, cari jawabannya di sana, ya. Nanti saya bikin pertanyaan UTS berdasarkan pertanyaan kalian. Oke. Nah, oke ada 2 di sini, tapi karena Feli yang duluan, silahkan itu yang dijawab. Bagaimana pendidikan bisa menentukan kunci sukses masyarakat? Ada ya tadi dibahasnya sedikit. Kemudian ada Apliani, menurut pendapat teman-teman, apakah penting pendidikan bagi keadilan sosial? Oke, ya. Oke, yang memberikan pertanyaan dapat nilai, yang jawab juga dapat nilai. Silahkan. 3 aja dulu ya. 3 aja dulu. Kalau ada mau lagi 1 boleh. Silahkan. Dari Apliana sama Feli. Fela apa Feli sih dipanggil? Ya? Feli, Bu. Feli, oke. Feli. Oke, Feli, benar saya. Silahkan yang lain dijawab 2 pertanyaan ini. Biar nggak saya aja yang bertanya. Gitu. Sebenarnya ini pertanyaannya simpel.
Ada yang mau jawab? Diana ini mau bertanya atau menjawab? Mau menjawab, Bu, Miss. Oke, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Feli. Bagaimana kita bisa menentukan kunci sukses masyarakat? Mhm. Seperti yang kita ketahui saat ini, di dunia pekerjaan itu banyak membutuhkan orang-orang yang pendidikannya tinggi. Misalnya sarjana. Di sekolah juga membutuhkan sarjana, di kantor juga membutuhkan sarjana. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat menentukan kunci sukses seseorang. Karena semua pekerjaan itu membutuhkan seseorang yang pendidikan tinggi. Itu aja, Miss Feli. Oke. Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin Feli sudah puas dengan jawaban dari Diana? Masih mau ada yang menjawab? Ada, Miss? Oke, Lagi siapa yang mau satu, menjawab? Miss. Florencia? Ya, bukan. Miss. Oke, silakan. Sabar, Miss. Tadi pertanyaannya, bagaimana pendidikan bisa menentukan kunci sukses masyarakat? Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu ya, Miss. Jadi menurut saya pendidikan jadi kunci utama mencapai kesuksesan dengan mewujudkan masa depan yang cerah. Oke. Bagaimana Feli? Sudah puaskah dengan 2 jawaban dari teman-temanmu? Kira-kira? Sudah ya? Oke. Berarti kita kunci pertanyaan yang pertama dari Feli. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Apliana. Menurut pendapat teman-teman, apakah penting pendidikan bagi keadilan sosial? Oke. Kira-kira siapakah yang mau menjawab? Ya. Apliana mau coba jawab? Saya, Miss. Siapa? Indah. Indah Nale. Saya, Angkat tangan Miss. dong, Iya, angkat tangan Miss. dong. Iya, Miss. Ya, silakan. Menurut saya, pendidikan sangat penting bagi keadilan sosial. Karena pendidikan memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mengembangkan budaya keadilan sosial. Oke. Ada jawaban lain? Kira-kira Jumi ya, Jumi. Jumi, want to try? Silahkan. Miss, izin sebentar. Ya. Ini ada 2 nama Apliana ya, Miss. Saya Apliana Tondo yang bertanya. Oh, Ada. gitu ya. Ya. Oke. Yang mau jawab siapa ini? Jumi atau yang mana? Siapa mau? Apa Apliana Lida mau jawab? Siapa? Apliana Lida dulu mau? Ya, ayo langsung aja. Ayo langsung aja. Silahkan langsung bicara bagi yang mau. Ini di mana? Siapa ini yang mau jawab? Menurut pendapat saya, Ya, ini siapa? Alex ya? Yang ngomong? Alex, ya Gus. Oke, ya. Itu sangat penting sekali itu pendidikan bagi keadilan sosial. Pendidikan sangat penting bagi keadilan sosial. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka. Oke, ya. Ada lagi? Apliana Andapa ya, apakah sudah puas dengan jawaban teman-teman? Belum, Miss. Belum kena keadilan sosialnya ya? Belum dapat, Miss. Iya, jawabannya Alex hampir, tapi belum kena dia. Ya, Jumi. Coba Jumi ya. Ya, saya akan mencoba. Saya pendidikan untuk keadilan sangat penting karena di daerah terpencil pendidikan
belum rata. Ada yang contohnya masih bimbing lah, tapi masih ada semangat untuk bersekolah gitu. Jadi sangat penting untuk keadilan pendidikan itu, keadilan bagi masyarakat. Oke ya, berarti menurut pendapatnya Jumi itu belum adil itu dari sisi pemerataan pendidikan ya. Ada daerah yang masih pendidikannya kurang, masih belum layak, terutama di fasilitasnya seperti itu. Ada yang sudah jauh sekali pendidikannya ya. Itu bisa termasuk keadilan ya, belum adil. Siapakah yang belum adil di sini? Siapa kira-kira? pemerintah. Ya, pemerintah belum. Pemerintah yang belum Makanya, menjalankan tugas dan kewajibannya. ya, ada daerah yang terbelakang, ada daerah yang maju sekali, jadinya jomplang dia. Nah, sebaiknya kalau dibilang penting pendidikan, tapi belum merata penyebarannya, belum merata kemajuannya, itu Kemajuan, ya. katakan belum adil ya. Gitu, Ya. itu dari segi pemerataan. Apakah ada lagi yang keadilan lainnya kira-kira? Misalnya, mungkin bisa dihubungkan dengan gender, jenis kelamin. Apakah pendidikan juga bisa seperti itu? Dikatakan adil atau tidak? Coba mungkin Anda punya pengalaman, bisa sharing. Apakah pernah mengalami perbedaan itu ya? Misalnya perbedaan pendidikan antara anak laki-laki dengan perempuan? Iya, ada, Miss. Siapa yang bicara? Silahkan. Saya, Miss Apriana. Apriana, oke silahkan. Apriana Dapetan. Oke. Ya, benar. Ya. Terkadang izin menjawab, Miss. Ketidakkeadilan dalam pendidikan itu terkadang anak laki-laki sebagai yang mewariskan atau yang menggantikan kedudukan orang tua itu terkadang lebih dijunjung tinggi ketimbang wanita. Kadang dikatakan buat apa kalian sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya kalian adalah milik orang lain. Kadang ada orang tua yang berkata demikian, terus anak laki-lakinya ini yang mengganti, yang mewariskan kedudukan kami sebagai orang tua. Sekian mungkin tambahan pendapat saya, Miss. Oke, iya ya bagus sekali ya. Ternyata di daerahnya Apriana atau mungkin di keluarganya atau di mana ya, masih seperti itu ya. Pendidikan anak laki-laki lebih dijunjung dibandingkan wanita karena katanya Apriana itu bahwa nanti wanita itu kan menikah dan akan menjadi milik pihak laki-laki ya seperti itu. Jadinya orang tua mungkin merasa rugi ya buat apa menyekolahkan tinggi-tinggi. Nanti juga yang akan mendapat keuntungan adalah pihak laki-laki seperti itu. Yang lain apakah ada mau menambahkan kira-kira dari jawaban Apriana? Ini dari segi gender ya. Kalau tadi kan dari segi pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah. Kalau ini dari keluarga dan gender. Ada yang mau coba lagi menambahkan mungkin? Punya pengalaman? Ya, Dari silakan. saya, Siapa ya? contohnya, Oke, Febri, silakan. contohnya di desa saya, Miss, kadang sistem Miss, kalau berkeluarga sama kepala desa, kadang dijadikan kepala dusun, RT sistem pilih muka gitu, Miss. Enggak sesuai pendidikan, keberanian seseorang itu untuk dipilih, tapi melalui sistem keluarga, Miss. Kayak tidak adil itu, Miss. Apalagi kalau ada bantuan, pasti aparat-aparatnya yang lebih banyak timbang masyarakat yang benar membutuhkan. Oh, berarti ini backingan ya, channel lah istilahnya ya. Kalau punya Sistem orang ya, dalam, Miss. orang dalam itu lebih berkuasa ya, lebih banyak privilege atau keuntungan ya. Tapi kalau masalah pendidikan, masuk nggak itu pendidikannya? Mungkin apakah sekolah, misalnya sekolah negeri yang dipilih yang punya channel gitu mungkin ya bisa ya di sana ya. Selain kedudukan. Kalau Febri kan membicarakan kedudukannya ya. Tapi apakah di pendidikan juga sama? Lebih dapat prioritas begitu, Febri? Kalau masalah pendidikan? Ada juga walaupun udah berpendidikan tinggi, kalau alatnya tidak
kadang ada sisi negatifnya kayak musuhan, apalagi kalau dekat pemilihan gitu, Miss. Oh, Kayak begitu. apalagi kalau tidak dipilih gitu pasti tidak dihiraukan, Miss. Kayak bermusuhan walaupun orangnya itu tidak berpendidikan tamatan SD, kalau Oke. udah pilih gitu, apalagi udah sering dekat sama kepala desa walaupun tidak bisa apa-apa, Miss, pasti dah dijadikan aparat di dalam desa itu, Miss. Oh, berarti iya ya masuk pendidikannya. Biarpun berpendidikan tinggi, tapi kalau nggak punya channel ya rugi pendidikannya ya. Berarti di daerahnya Febri itu tidak penting pendidikan. Yang penting itu punya channel, punya orang dalam ya, begitu ya. Ini termasuk Backingan. ketidakadilan ya. Jadi keadilan Ya, sosialnya belum. Oke, bagus. Tadi saya lihat ada yang angkat tangan, Imelda ya tadi ya. Angkat tangan. Mau menambahkan sesuatu? Boleh, silahkan. Ya. pendidikan itu sangat penting karena kita akan mengajari generasi-generasi selanjutnya. Terus tanpa pendidikan juga kita tidak akan mencapai kesuksesan. Oke, ya. Imelda jawab yang mana ya? Yang pertanyaan Apianatan lo, Oh, begitu ya. Oke, keadilan sosialnya bagaimana ya? Belum menyentuh ke sana ya, tapi nggak apa-apa ya ya Imelda belum. ya. Ya, It's okay, at least you try. Oke ya. Tadi saya menemukan banyak jawaban yang bagus ya. Kalian bisa menghubungkan antara pendidikan dengan keadaan sosial dengan kehidupan nyata kalian di dalam masyarakat itu bagus. Tadi saya lihat ada yang pemerataan wilayahnya ya yang kurang jadinya sehingga pendidikan itu tidak terjadi keadilan sosial di pendidikan. Kemudian tadi ada yang Febri tadi yang ternyata pendidikan itu di daerahnya itu tidak penting dirasa tidak kuat jika tidak punya channel atau punya orang dalam ya. Seperti itu. Jadinya terjadi ketidakadilan di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Lagi satu mungkin ya. Bisa diketik aja langsung. Bisa diketik di kolom komentar ya, satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya boleh bebas ya, tidak berhubungan dengan tadi, dengan keadilan sosial, dengan kesuksesan tadi, boleh berbeda. Pertanyaan yang bebas. Mungkin ada di lubuk hati kalian, kok begini ya, kok begitu ya gitu. Mungkin bisa kita bahas sama-sama di sini. Karena bagus pembahasannya tadi. Benar-benar terjadi di kehidupan nyata kalian. Bukan sekedar teori ya, ini bagus. Ya, silahkan bisa diketik atau bisa disampaikan secara langsung. It's okay. Ada kira-kira? Atau ada yang mau berpendapat lagi tentang yang sudah dikemukakan tadi oleh teman-temannya? Mungkin mau menambahkan juga boleh, apapun. itu Miss izin, Ya, silahkan. boleh bertanya, boleh misalnya yang sudah berperan itu boleh kita bertanya lagi. Boleh. Silahkan. Mungkin ada yang masih mengganjal, silahkan ditanyakan. Oke, Miss. Mhm. Miss izin bertanya. Iya, sebentar. Ini siapa namanya? Apliana. Jadi bertanya atau gimana? Saya sedang mengetik, Miss. Oke, ya. Mungkin sambil menunggu ketikan, tadi siapa yang mau bertanya? Peli ya? Peli? Pilih, Miss. Ya, silakan. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang eh, anak-anak yang tidak mungkin ada yang seperti viral dulu saya pernah diceritakan pas masih SMP itu pendidikan seseorang sampai SMP tapi dia sudah berwirausaha dan contohnya itu kalau nggak salah
pemilik usaha Aji oleh-oleh Bali Mhm, itu dia kayaknya bukan tamatan sarjana tapi mhm. dia bisa mengembangkan bisnisnya walaupun dia tidak tamatan sarjana. Berarti itu sama bukan termasuk pendidikan menentukan kunci kesuksesan, tapi pemikiran kita yang menentukan kesuksesan kita sendiri. Bagaimana menurut Ibu? Oke, ya, bagus pertanyaannya ya. Seperti saya sampaikan, saya sempat mention ya, pendidikan itu kan tidak hanya di jenjang sekolah ya atau perguruan tinggi, tapi bisa didapat dari pengalaman mereka ketika terjun langsung di masyarakat. Nah, seperti kenapa dia SMP kok bisa berwirausaha? Pertama, dia orangnya gigih, ya, gigih, pekerja keras, mau mencoba, tidak mudah menyerah. Nah, pastinya dia sebelum berwirausaha, dia pasti mencari pengalaman terlebih dahulu ya. Mungkin dia bekerja dengan orang-orang yang mungkin memiliki usaha itu di sana dia lihat dulu. Pertama dia pasti tidak langsung jadi sukses ya, tapi diawali dengan dia belajar dari orang yang sudah sukses. Itu dia. Dia belajar dulu, mencari pengalaman, mencari keterampilan. Nah, di situ sebenarnya sekolahnya dia. Ya, seperti yang saya sampaikan, tidak semua pendidikan atau keterampilan bisa didapat di sekolah, tapi bisa langsung dari dunia kerja. Tuh, ya. Saya yakin semuanya tidak terjadi secara instan. Dia harus berusaha dulu, mencari pengalaman. Dia tidak selalu mulus perjalanannya, kadang gagal. Itu dia melalui semua itu dari kegagalan hingga menjadi sukses. Jadi ingat ya, pendidikan itu tidak hanya di jenjang sekolah gitu, tapi bisa di kehidupan nyata, di dunia nyata atau di dunia kerja. Jadi sebenarnya nggak mesti, bukan saya bilang nggak mesti sekolah ya, tapi kan itu kita dua jalur ini kita ada pendidikannya ya. Kadang begini, saya punya mahasiswa, dulu dia waktu kuliah, dia tidak tahu apa-apa. Tapi ketika jadi guru, karena dia mendapat pengalaman, dia jadi pinter dia ya. Jadi pinter, berpengalaman, bisa mengajar, yang dulunya grammarnya hancur lebur, terus dia bisa dia. Yang tadinya dia speaking, ngomong bahasa Inggris nggak mau, terus karena sudah kerja, mau nggak mau dia ngomong. Begitu. Ya, jadi intinya tergantung kalian sih. Ada yang walaupun pendidikan tinggi, tapi dia tidak jadi apa-apa, tidak sukses. Ada juga seperti itu. Sebenarnya kuncinya adalah mau Pribadian ya. berusaha ya, kepribadian. Kemauan sih, kemauan keras. Kepribadian itu bagus juga. Sama seperti tadi yang dibilang Febri kan, tetap dengan channel ya baru bisa sukses. Kesuksesan itu sebenarnya bisa dari berbagai cara, tergantung orangnya ya. Dan juga ada lagi satu ya, tergantung keberuntungan. Saya percaya juga. Karena ada Ya, ya. orang yang sudah bekerja keras, tapi kok nggak sukses-sukses ya? Pernah nggak kalian ada berpikir, kok saya sudah berusaha, kok saya nggak sukses-sukses? Sedangkan Pernah, ada Miss. teman saya, kok dia santai-santai, kok dia sukses ya? Gitu. Ada nggak punya pengalaman seperti itu? Kadang kita berpikir, kok udah berusaha, kok jalan kita nggak mulus ya? Tapi kok ada teman-teman atau siapa saudara kok dia sekali mencoba langsung goal gitu. Tapi kalian perlu berkali-kali bergoal. Nah, nggak punya pengalaman sendiri seperti itu. Ada nggak? Bisa mungkin melihat dari teman atau saudara atau siapa gitu. Tanpa usaha sudah bisa sukses. Ada nggak kira-kira? Kalau saya biasanya kalau nggak di goal, saya belok arah. Jadi, jadi kalau misalkan saya nggak lulus di sana, berarti bukan bidangnya saya. Jadi saya tidak memaksakan diri untuk seperti teman-teman lainnya. Berarti saya kayak, oh, berarti bukan Passion. bidang saya ini, saya belok deh. Gitu. Oh, begitu. Apakah itu sekali gagal langsung berubah Ya, haluan ataukah sudah berkali-kali sudah mencoba? Mungkin, mungkin 3 kali coba dulu Ibu kalau emang karena saya emang anaknya tidak sabaran ya. Jadi Oh, kalau gitu. emang eh, misalkan saya udah bisa nih kayak temen dan saya juga anaknya yang nggak mau itu terus aja. Jadi saya pengen
pindah dari zona zaman saya. Jadi saya terus, misalkan saya juga anaknya yang nggak ngikutin temen. Jadi saya ber, ber, gini saya jelasin ya, kayak mengembangkan diri saya sesuai yang saya mau. Jadi kalau misalkan saya tidak seperti teman-teman saya dan saya sudah mencoba tapi tidak bisa, saya pindah haluan. Karena seperti di tempat training dulu pas SMK, itu teman-teman, saya training 1 tahun, eh, Ibu, di hotel, itu teman-teman semua milihnya di housekeeping dan melanjutkan terus di housekeeping selama 1 tahun, sedangkan saya ingin mencoba experience baru. Akhirnya saya mencoba di FO dan ternyata front office itu setelah dipikir-pikir lebih bagus jenjang karirnya daripada housekeeping. Begitu. Jadi saya Oke. tidak pernah menyerah untuk mencoba hal baru. Sebenarnya kan Feli sudah punya target ya, berapa kali mencoba. Kalau enggak, ini bukan berarti menyerah kan. Mungkin mencari peluang yang lebih realistis yang bisa digapai. Kadang kita perlu juga, misalnya di satu hal, misalnya peluangnya kecil, mungkin bisa ke tempat lain. Kenapa begitu? Daripada kita menghabiskan waktu banyak ya, menghabiskan waktu, tenaga, itu kita bisa ke peluang lainnya. Bukan berarti mudah menyerah, enggak. Karena kan Feli sudah punya target berapa kali misalnya. Itu perlu kalian punya target hidup. Misalnya berapa kali kalian mencoba, gagal, itu berarti memang bukan jalan kalian, bukan nasib kalian di situ. Better kalian mencari peluang lain yang lebih menjanjikan, yang lebih pastilah kalian bisa gapai. Itu sih ya. Oke. Ada lagi yang mau bercerita mungkin? Iya, sebelum kita tutup, kira punya pengalaman seperti itu ya. Mungkin sudah mencoba berapa kali, tapi gagal. Kemudian apakah kalian terpuruk, ataukah mencari peluang baru? Itu seperti Feli tadi. Ternyata peluangnya lebih bagus ya. Untung cepat banting setir. Kalau nggak tetap terpuruk di sana. Itu juga tidak bagus. Oke. Ada lagi kira-kira? Kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya hari ini ya. Sudah banyak yang kita bahas, sudah banyak pengalaman, cerita yang sudah kita atau kalian sharing. Ada Matilda ya? Oke, Matilda ya, silahkan. Oke, suaranya belum ada ya? Suaranya belum ada ya, Matilda. Jenny, Jenny yang kemarin ini ya. Saya mau jawab pertanyaan dari kolom komentar, Miss, dari Lydia. Oke, silahkan. Menurut saya, pendidikan mengapa pendidikan sangat dibutuhkan bagi pengembang individu. Kesimpulan saya, sangat memiliki peran penting bagi masyarakat dan individu. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam mengembangkan karakter, peningkatan kesempatan kerja, memperdayakan individu, dan menjadikan masyarakat yang lebih maju dan happy. Terima kasih, Miss. Oke, tadi pengembangan individu katanya karakternya berkembang. Oke, baru ini saya dengar karakternya berkembang. Mungkin bisa lebih spesifik karakternya berkembang seperti apa gitu. Ya. Berkembangnya bagaimana berkembangnya karakter? Contohnya dalam karakternya. Apa lebih berkarakter orang-orang karena sudah berpendidikan kira-kira? Contohnya berkarakter dalam individu, contohnya di sekolah ya, Miss. Berkarakter mengajar siswa-siswi di dalam kelas. Oke, mungkin saya bantu sedikit ya. Pengembangan individu di sini maksudnya Matilda itu kan membuat orang lebih berkarakter ya, karakternya berkembang ya.
tadinya tidak berkarakter. Nah, karakter ini misalnya dia bertanggung jawab gitu ya. Tadinya tidak bertanggung jawab, tidak mandiri, kemudian karena mendapatkan ilmu bisa lebih berkarakter dia seperti itu ya mungkin. Jadi berkembang individu itu. Ya, thank you ya Matilda. Bagus. Ini ada oke, saya lihat dulu ini yang terakhir ya. Pendidikan kini lebih fokus pada keterampilan yang relevan secara global seperti bahasa asing, keterampilan teknologi yang diperlukan di pasar kerja internasional. Ini Paulinus Nanggang itu yang mana ya? Alex, Miss. Oh, Alex ya, aduh Alex namanya itu jauh sekali ya. Oke ya, mungkin jawaban dari Alex sebagai penutup ya untuk meeting hari ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, kita foto bersama dulu. Mungkin bisa di-on-kan kameranya. Nanti kortingnya Diana ya. Jangan lupa. Nanti ditandai bagi yang hadir hari ini. Yang ada di layar ini ya. Itu berdasarkan itu ditandatangani. Jangan sampai ada yang tidak ada di sini itu tanda tangan ya. Oke, saya mulai sebentar lagi. Udah siap ya kira-kira? Sudah? Sudah ya? Oke, 3, 2, 1, go. Tunggu sebentar. Sebentar. Ulang-ulang lagi sekali ya. 3, 2, 1. Oke ya, tadi agak error dia, makanya tidak ada dia. Mana tadi ya? Kok hilang? Oke, oh, coba ulang lagi sekali ya. Belum tertangkap dia. 3, 2, 1. Oke, ini baru tercapture. Saya simpan. Ini pertemuan kita keberapa ya kira-kira ya? 3. 3 ya. Oke. 3, Miss. Oke, ya. Meeting 3. Oke ya, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semua sudah mau sharing, banyak berbicara, aktif mengemukakan pendapat kalian, sangat bagus. Harapan saya sih minggu depan lebih baik lagi, lebih aktif lagi. Bagi yang belum aktif, silakan minggu depan masih banyak waktu kita. Oke, I think that's all for today. See you next week and bye-bye. Bye-bye, Thank you, Miss. Miss.